Jadi begini teman-teman, hadis itu kan perkataan, perbuatan, sifat, ketetapan dari Rasulullah SAW. Yang paling bisa kita tangkap itu adalah perkataan ya teman-teman. Nah kalau perkataan itu saya ingin membuat analogi seperti ini teman-teman, yang tidak dari Rasulullah lah, dari tokoh yang paling dekat dengan kita. Misalnya Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro kan lebih dekat ke kita kan daripada Rasulullah kan. Kalau Rasulullah kan jauh sekali kan. Misalnya Pangeran Diponegoro, kalau suatu saat saya ngomong ke teman-teman, saya ngomong ke teman-teman, saya bilang begini, ya teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa Fakultas Farmasi tahun 2023 2024, saya kasih tahu bahwa Pangeran Diponegoro itu berkata, bahwa Pangeran Diponegoro itu suka minum es bomba. Kalau saya mengatakan seperti itu, kira-kira benar nggak Pangeran Diponegoro suka es bomba, teman-teman? Benar nggak kira-kira perkataan itu? Tentu, Pak. Apa? Ya silakan. Belum tentu. Belum tentu. Mengapa belum tentu? Gak ada buktinya. Pertama, nggak ada buktinya. Kalau menurut saya bukan belum tentu, tapi menurut saya jelas nggak mungkin, itu bohong, itu jelas. Kalau bohong seperti itu lah, berarti itulah yang disebut dengan hadis maudhu. Paham ya teman-teman ya? Disebut hadis maudhu atau hadis palsu. Bukan hadis sebenarnya, dipalsukan saja. Mengapa saya mengatakan palsu, teman-teman? Dari isi perkataannya saja sudah tidak mungkin kok. Mosok zaman Pangeran Diponegoro sudah ada es bomba? Zaman Pangeran Diponegoro itu apa sudah ada es bomba, teman-teman? Belum ada. Ya, es bomba itu baru-baru saja. Zaman saya kecil saja belum ada, teman-teman, es bomba itu. Saya tahu es bomba saja itu tahun berapa, baru-baru saja. Iya kan? Berarti dengan begitu kita dengan mudah mengetahui. Tapi contoh lain misalnya teman-teman, saya mengatakan kepada teman-teman bahwa Pangeran Diponegoro itu pernah berkata kepada saya bahwa Pangeran Diponegoro itu punya kuda yang warnanya hitam. Kira-kira betul nggak teman-teman perkataan itu? Halo teman-teman, bisa didengar nggak? Kira-kira betul nggak perkataan itu, teman-teman? Mungkin betul, mungkin enggak, Pak. Mungkin betul, mungkin enggak. Kenapa? Mungkin betul, mungkin enggak. Kayak mungkin Pangeran Diponegoro punya kuda, tapi belum tentu warna hitam. Oke. Dan kalau hitam pun juga masih memungkinkan ya. Bukan kok tidak masuk akal ya. Iya, itu menurut Anjalo. Nah, tapi menurut saya tidak mungkin itu. Itu berarti itu apa? Saya itu bohong itu. Mengapa? Karena saya ngomong ke teman-teman begini. Teman-teman, saya itu tak ceritani ya teman-teman. Tak ceritani begini, tak kasih tahu cerita. Pangeran Diponegoro itu berkata kepada saya bahwa Pangeran Diponegoro itu punya kuda hitam. Nah, ini yang dilihat bukan isi dari perkataan Pangeran Diponegoro, tapi isi dari berkata kepada saya itu tadi. Mungkin nggak Pangeran Diponegoro berkata kepada saya? Mungkin tidak, teman-teman? Mungkin, Pak. Iya, nggak mungkin. Pangeran Diponegoro hidupnya tahun berapa? Saya lahirnya tahun berapa? Pangeran Diponegoro meninggalnya tahun berapa? Saya lahirnya tahun berapa? Wong ayah saya nggak mungkin ketemu Pangeran Diponegoro kok. Kok saya sampai ketemu? Wong kakek saya belum tentu ketemu Pangeran Diponegoro kok. Pangeran Diponegoro ketemu sama saya dan berkata kepada saya. Itu jelas bohongnya itu sayanya.
Jadi begitu teman-teman. Hadis itu kita mau menentukan dia itu kedudukannya itu bagaimana. Itu dilihat pertama dari isinya dulu. Isinya dulu itu masuk akal tidak, sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Kalau tidak masuk akal, tidak sesuai dengan syariat Islam, ya ada indikasi besar itu palsu. Itu pertama isinya. Nah, isi ini dalam bahasa hadis itu disebut dengan matan. Paham ya teman-teman? Kemudian selain dari sisi isinya, sisi kontennya, juga dilihat dari siapa yang meriwayatkannya. Tadi yang meriwayatkan saya kasih contoh saya. Tapi saya ngomong, saya langsung dari Pangeran Diponegoro. Ini kan nggak mungkin ini. Nah, dari sisi siapa yang meriwayatkannya itu disebut dengan sanad dalam ilmu hadis. Bisa dipahami ya teman-teman ya antara sanad dan hadis ya. Nah, oke, kalau sudah bisa dipahami, sekarang paling rigid itu dalam masalah sanad teman-teman. Kalau dalam masalah sanad itu pertama, apakah benar-benar nyambung tidak? Kalau misalnya saya berkata kepada teman-teman, saya itu mendapatkan cerita dari ayah saya mendapatkan cerita dari kakek saya mendapatkan cerita dari buyut saya, kemudian buyut saya itu dia itu dulu itu termasuk prajuritnya Pangeran Diponegoro. Nah, kalau ini nyambung ini. Nah, inilah mata rantai, inilah yang disebut dengan sanad. Dari saya dari bapak saya dari kakek saya dari buyut saya, dan buyut saya merupakan panglimanya dari prajuritnya Pangeran Diponegoro. Nah, berarti itu kemungkinan nyambung jelas. Tapi apakah sudah cukup sampai di situ? Tidak, teman-teman. Apakah saya ini ada pernah bohong? Kalau saya ada pernah bohong, berarti kedudukan hadisnya itu dipertanyakan. Atau saya orang yang tidak pernah bohong, tapi atau saya orang yang jujur misalnya, tapi saya itu ingatan saya misalnya mengingat si A ini namanya siapa sih, lupa terus, si B siapa sih, lupa terus. Nah, itu ingatannya tidak kuat. Nah, itu juga menjadi masalah nantinya. Atau mungkin ingatan saya kuat, kemudian hafalan saya kuat, kemudian saya itu orang yang jujur, tidak pernah berbohong misalnya. Tetapi ada jalur riwayat lain, misalnya saya mengatakan Pangeran Diponegoro itu punya, saya diceritani oleh ayah saya diceritani oleh kakek saya diceritani oleh buyut saya itu panglimanya prajuritnya Pangeran Diponegoro. Nah, buyut saya itu diceritani bahwa Pangeran Diponegoro itu punya kuda yang warnanya hitam gitu. Tapi misalnya ada riwayat lain dari jalur selain saya, misalnya ternyata Mas Tio menceritakan begini, oh tidak seperti itu. Saya diceritani oleh ayah saya diceritani oleh kakek saya diceritani oleh buyut saya itu pun juga sama-sama panglimanya Pangeran Diponegoro. Kata buyut saya, Pangeran Diponegoro itu tidak pernah punya kuda yang berwarna hitam, tapi kudanya itu warna putih. Misalnya seperti itu. Nah, ini kita lihat mana yang lebih kuat. Apakah pertama bisa kita kompromikan, bisa jadi Pangeran Diponegoro punya kuda yang warnanya hitam, juga punya kuda yang warnanya putih. Tapi bisa juga kita kompromikan, mana yang lebih kuat antara saya atau Mas Tio. Oh, ternyata Mas Tio itu hafalannya lebih kuat daripada hafalan saya, kesolihannya lebih solih daripada saya, suka iktikaf di masjid, sehari khatam Al-Quran sekali misalnya, hafalannya, ingatannya luar biasa. Beda dengan saya misalnya, saya sedikit-sedikit lupa. Nah, ini kalau seperti ini, nah ini berarti yang saya ini disebut dengan syad. Tadi sudah dijelaskan ada syad itu berbeda dengan riwayat yang lebih kuat. Paham ya teman-teman ya? Intinya sebelumnya seperti itu. Jadi kalau dari situ ya, itu kan yang dipelajari berbagai macam aspek teman-teman.
Karena bisa jadi nanti yang meriwayatkan itu tidak hanya satu orang, ternyata dua orang, ternyata tiga orang, ternyata banyak orang. Bahkan ada juga hadis itu yang ada namanya hadis kan tidak hanya hadis sahih, hasan, dhaif, maudhu saja, tidak hanya itu saja teman-teman. Banyak sekali hadis itu. Ada yang namanya hadis mutawatir, ada yang namanya hadis ahad, ada yang namanya hadis gharib, ada yang namanya hadis mudallas, ada yang namanya hadis mudarraj, ada yang namanya hadis musalsal. Banyak sekali, tidak hanya itu saja, banyak sekali. Itu memerlukan ulumul hadis, pelajaran ulumul hadis yang itu bisa, dulu saya belajar bisa 2 tahun itu belajarnya teman-teman. Kalau menjelaskannya perlu 154 SKS. Perlu 154 SKS. Ya, ini kita tidak baru berapa SKS ya. Nah itu teman-teman. Tapi saya jelaskan garis globalnya seperti itu. Ada hadis itu yang musalsal. Hadis musalsal itu bagaimana teman-teman? Bagaimana dulu Rasulullah meriwayatkan? Keadaannya sedang apa, sedang melakukan apa, itu dari rawi 1 sampai ke rawi sekarang, sampai rawi 3, rawi 4, rawi 5, rawi 6, rawi 7, rawi 8, sampai ke rawi sekarang, itu keadaannya harus melakukan hal yang sama dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ada hadis musalsal itu ketika meriwayatkan itu, ketika mengeluarkan hadis itu, Rasulullah mengatakannya itu sambil megang-megang jenggot beliau begini. Maka yang meriwayatkan sahabatnya Rasulullah ketika meriwayatkan ke tabi'in, ya berarti harus sambil pegang jenggot seperti ini. Tabi'in meriwayatkan ke tabi'in, ya sambil pegang jenggot itu. Tabi'in meriwayatkannya lagi ke ulama, ya sambil megang jenggot ini. Ulama meriwayatkan ke ulama lagi, ya sambil megang jenggot ini. Sampai ke kita pun, kalau kita mau mendapatkan sanad hadis musalsal, ya kita sambil megang jenggot gini. Lah kalau nggak punya jenggot bagaimana? Ya tetap pegang gini. Atau jenggotnya cuma satu helai bagaimana? Ya tetap begini. Itu namanya hadis musalsal. Itu Buya Ar-Razi itu teman-teman. Buya Ar-Razi itu ulama ahli hadis itu. Beliau demi mencari sanad hadis musalsal itu menemui ulama ahli hadis yang punya riwayat hadis musalsal. Cara meriwayatkannya sambil begini-begini. Enggak sembarangan.